Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga hari ini sehat semua ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Mari belajar bersama. Hari ini kita memasuki pembelajaran yang keempat. Ayo membaca. Pada bagian ini kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan teks percakapan. Dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut. Teman-teman, kalian sudah tahu belum tentang acara pentas seni yang akan digelar di sekolah kita? Kelas kita mau menampilkan apa? Tanya Benny. Bagaimana kalau kita menampilkan tarian daerah? Kakakku pandai menari. Dia pasti mau melatih kita. Kita latihan di rumahku saja, usul Dayu. Kemudian Siti menjawab, "Wah, itu ide bagus. Nanti biar aku sampaikan ke teman-teman yang lain." Kita lihat pertanyaannya. Apa isi teks percakapan di atas? Teks percakapan di atas berisi tentang rencana pentas seni tari di acara perpisahan. Kemudian bagaimana pendapatmu tentang isi teks percakapan tersebut? Kalau menurut Abi, ide itu bagus ya, karena dapat meningkatkan kreativitas siswa. Kemudian, buatlah pertanyaan untuk diajukan kepada temanmu. Contoh pertanyaannya, Hafijah, apakah kamu akan ikut menari? Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Pada bagian ini, kita akan menjawab berdasarkan teks cerita ya. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Di sini udah ada cerita yang berjudul Ayo Menari. Latihan menari telah dimulai. Latihan dilaksanakan di halaman rumah Dayu. Halaman rumah Dayu sangat luas, jadi sangat memungkinkan sekali untuk dijadikan tempat latihan. Latihan dipimpin oleh kakak Dayu. Benny dan teman-teman merasa senang. Mereka berlatih dengan semangat. Seusai latihan, mereka bermain pesawat mainan. Mereka membuat pesawat mainan dari kertas. Pesawat yang telah selesai dibuat, diterbangkan bersama. Pesawat yang paling jauh terbangnya menjadi pemenang. Kita lanjutkan ke bagian ayo menulis. Tulislah jawaban dari pertanyaan berikut. Nomor 1, apa yang dilakukan Benny dan teman-teman? Mereka latihan menari di halaman rumah Dayu yang sangat luas. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Nomor 2, apa yang dilakukan Benny dan teman-teman pada acara pentas seni? Mereka semua berlatih menari. Setelah itu, mereka bermain pesawat dari kertas. Kemudian nomor 3, di mana Benny dan teman-teman berlatih menari? Benny dan teman-teman berlatih menari di rumah Dayu. Kemudian kita lanjutkan lagi ke pertanyaan nomor 4. Siapa yang melatih Benny dan teman-teman? Yang melatihnya yaitu kakak Dayu. Kemudian nomor 5, bagaimana perasaan Benny dan teman-teman? Kalau menurut Abi, mereka semua riang gembira ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo mengamati. Pada bagian ini kita akan mengidentifikasi koordinasi gerak dalam menari. Amati gambar berikut. Nah, di sini ada teman-teman kita sedang berlatih menari ya. Kita lanjutkan lagi ke gambar berikutnya. Di sini Dayu juga sedang berlatih menari. Kemudian di bawahnya, peragakanlah gerakan seperti gambar yang telah kamu amati. Dengarkan penjelasan gurumu terlebih dahulu. Nanti kalau di sekolah diarahkan sama bapak ibu gurunya ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo mengamati. Masih ingatkah kamu dengan kegiatan Benny dan teman-teman bermain pesawat kertas? Pasti semuanya masih ingat ya. Kemudian bagaimana cara pesawat kertas terbang? Pesawat kertas bisa terbang itu karena pakai kertas lalu dilipat membentuk pesawat lalu diterbangkan sehingga bisa terbang dengan bantuan udara. Kita lanjutkan lagi ke bagian ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Di sini sudah ada teks yang berjudul benda gas. Kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dan disentuh. Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Perhatikan balon.
Bagaimana bentuknya? Balon berbentuk bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Di dalam balon berisi udara. Udara merupakan benda gas. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Kita lanjutkan lagi membacanya di halaman berikutnya. Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh, namun gas menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk benda gas berubah-ubah. Kita lanjutkan lagi ke bagian ayo menulis. Informasi apa yang dapat kamu peroleh dari teks di atas? Dapatkah kamu menceritakan ciri-ciri benda gas? Tuliskan kembali isi teks yang kamu baca pada kolom berikut. Nah, dikasih contoh ya. Ciri-ciri gas itu dapat bergerak atau menyebar ke segala arah, kemudian memiliki bentuk yang mengikuti tempatnya, kemudian memiliki volume yang tidak tertentu karena mengikuti volume tempatnya, mudah ditekan karena nilai kerapatannya rendah, dan yang terakhir, ciri-ciri dari benda gas itu mudah bergerak, yaitu menyebar ke segala arah. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo mengamati. Amati benda-benda berikut. Beri tanda centang seperti ini pada benda yang mengandung gas dan tanda silang pada benda yang bukan gas. Kita lihat gambarnya ya. Di sini ada gambar es batu, berarti ini bukan benda gas. Kemudian nomor 2, ini mengandung benda gas, jadi kita beri tanda centang. Berikutnya gambar nomor 3, ini mengandung gas ya. Ini pasir tidak mengandung gas. Kemudian gambar nomor 5, ini adalah air kopi, jadi tidak mengandung gas. Kemudian gambar nomor 6, ini adalah gambar ban dalam mobil ya. Di dalamnya itu mengandung gas, jadi kita beri tanda centang. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Gambar nomor 7 di sini ada air dan es batu, jadi ini tidak mengandung gas. Boneka tidak mengandung gas, kemudian baju tidak mengandung gas, kemudian di sini ada minyak ya, tidak mengandung gas. Kita lanjutkan lagi, amati dan isilah tabel berikut. Dengarkan penjelasan gurumu terlebih dahulu. Kita lihat tabelnya ya. Di dalam tabel perkalian ini ada bilangan, kemudian ada simbol perkalian, kemudian di bagian tengahnya ada gambar-gambar ya. Nah, gambar-gambar ini nanti kita isi. Gambar bola ini nanti diganti sama jumlah perkalian dari 7 dikali 1. Jadi bola ini sama dengan 7. Kemudian ada gambar pensil, nanti diganti dari hasil perkalian 4 dikali 2. Jadi di sini jawabannya 8. Kemudian di sini ada gambar buku dari hasil perkalian 8 dikali 3. Jadi gambar buku ini diganti dengan bilangan 24. Kemudian ada gambar topi, ini dari hasil perkalian 1 dikali 4 sama dengan 4. Kemudian di sini ada gambar jambu dari hasil perkalian 10 dikali 4 sama dengan 40. Kemudian gambar cangkir dari hasil perkalian 0 dikali 6 sama dengan 0. Kemudian gambar bunga ini dari hasil perkalian 6 dikali 6. Jadi bunga ini sama dengan 36. Berikutnya di sini ada gambar sepatu hasil perkalian dari 7 dikali 7. Jadi sama dengan 49. Kemudian ada gambar baju dari hasil perkalian 9 dikali 8 sama dengan 72. Dan yang terakhir di sini ada gambar celana ya, dari hasil perkalian 1 dikali 9. Jadi di sini kita tulis 9 jumlahnya. Nah, setelah mengisi tabel ini, kita pindahkan ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman berikutnya. Ayo berlatih. Isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. Nomor 1, bilangan yang terhalang oleh bola adalah 7. Kemudian nomor 2, bilangan yang terhalang oleh pensil adalah 8. Kemudian nomor 3, bilangan yang terhalang oleh buku adalah 24. Kemudian bilangan yang terhalang oleh topi adalah 4.
Selanjutnya nomor 5, bilangan yang terhalang oleh jambu adalah 40, bilangan yang terhalang oleh gelas adalah 0. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Nomor 7, bilangan yang terhalang oleh bunga adalah 36. Kemudian nomor 8, bilangan yang terhalang oleh sepatu adalah 49. Nomor 9, bilangan yang terhalang oleh baju adalah 72. Dan yang terakhir di sini, bilangan yang terhalang oleh rok adalah 9. Kita lanjutkan lagi. Isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Kita lihat nomor 1. Di sini ada hasil perkalian yang jumlahnya harus 16 ya. Berarti di sini 2 dikali berapa supaya hasilnya 16. Jadi Abi di sini isi 8 ya. Kemudian dikali 4 harus isinya 16. Jadi Abi kasih 4 di sini. Jadi 4 dikali 4 itu sama dengan 16. Kemudian tadinya di sini kosong ya. Jadi di sini Abi isi 8, kemudian Abi isi 2. Jadi 8 dikali 2 sama dengan 16. Dan yang terakhir di sini ada 16. Di sini tadinya kosong ya. Bagaimana supaya hasil kalinya sama dengan 16? Jadi 16 dikali 1 sama dengan 16. Kemudian nomor 2, kita lihat di sini perkalian berapa supaya bisa menghasilkan angka 21. 3 dikali berapa supaya hasilnya 21. Jadi Abi isi angka 7 ya, karena 3 dikali 7 itu sama dengan 21. Kemudian 21 dikali 1 sama dengan 21. 1 dikali 21 sama dengan 21. 7 dikali 3 sama dengan 21. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Nomor 3, 4 dikali 8 sama dengan 32. 1 kali 32 sama dengan 32. 8 dikali 4 sama dengan 32. 32 dikali 1 sama dengan 32. Nomor 4, 1 dikali 28 sama dengan 28. 7 dikali 4 sama dengan 28. 4 dikali 7 sama dengan 28. 28 dikali 1 sama dengan 28. Dan yang terakhir nomor 5, 6 dikali 8 sama dengan 48. Kemudian 8 dikali 6 sama dengan 48. 1 dikali 48 sama dengan 48. 48 dikali 1 sama dengan 48. Nah, untuk kegiatan kerjasama dengan orang tua berdiskusi dengan siswa tentang benda-benda gas yang ada di sekitar kita. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudiuka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.